Halo Sobat Hebat, senang sekali Kak Fitri bisa berbagi materi pelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar online, sebaiknya berdoa dulu ya. Setelah berdoa ucapkan, aku anak pintar, aku anak hebat, aku anak soleh, aku mudah memahami pelajaran. Apa saja manfaat yang akan Sobat Hebat dapatkan dengan belajar materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 5? Yang pertama, Sobat Hebat dapat mengetahui daur hidup kata. Yang kedua, Sobat Hebat dapat mengetahui manfaat kata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Sobat Hebat dapat menyelesaikan soal cerita perkalian yang berhubungan dengan kata. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang kupu-kupu dan ikan lele. Kedua binatang ini sama-sama mengalami perkembangan dan pertumbuhan jika makan dan berada di lingkungan yang mendukung untuk tumbuh. Kupu-kupu tumbuh dari telur, ulat, kepompong kupu-kupu. Ikan tumbuh dari telur, larva, ikan kecil, dan ikan dewasa. Sekarang kita akan menyanyi dulu ya sebelum masuk ke materi inti. Nyanyi dulu yuk. Ada kodok, rekotok, rekotok di pinggir kali, rekotok, rekotok mencari makan, rekotok, rekotok setiap hari, rekotok, rekotok semut kecil, ngek ngoek berbaris rapi, ngek ngoek mencari makan, ngek ngoek sepotong roti, ngek ngoek kodok dan semut sahabat lama. Semut bilang, "Dok, kodok bagi telurmu." Kodok dan semut sahabat lama. Kodok bilang, "Mut, semut ngoek." Hari ini kita akan belajar tentang kodok atau kata ya. Wah, ternyata kodok dan kata berbeda loh Sobat Hebat. Kalau kodok badannya lebih besar, kakinya pendek berwarna coklat. Sedangkan kata badannya lebih langsing, kakinya panjang dan berwarna hijau. Yang kita nyanyikan tadi lagu tentang kodok. Namun yang akan kita pelajari saudaranya kodok yaitu kata. Kita akan belajar daur hidup kata mulai dari telur. Setelah telur menetas akan tumbuh menjadi kecebong atau berudu. Kecebong tumbuh menjadi katak muda berekor, katak muda berekor tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa bertelur, begitu seterusnya. Sekarang kita jadi tahu ternyata katak mengalami perubahan bentuk selama pertumbuhan dan perkembangan badannya. Selanjutnya, kita perlu tahu alasan Tuhan menciptakan katak bagi manusia. Tuhan menciptakan katak agar bermanfaat bagi manusia. Apa saja manfaat katak bagi manusia? Yang pertama, katak dapat diolah menjadi makanan, contohnya suaike dan pepes. Namun ada saudara kita umat muslim yang dilarang makan katak karena katak hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Yang kedua, katak sebagai tanda terjadinya pencemaran tanah atau air di sekitar tempat hidupnya. Jika ada katak di tanah dan air, tempat hidup masih aman bebas dari pencemaran. Begitu juga sebaliknya, katak akan menghindari tanah dan air yang tercemar limbah karena katak akan mati. Yang ketiga, kecebong bisa digunakan sebagai umpan saat memancing ikan. Kak Fitri mau bertanya, siapa yang berani menyentuh katak? Ada yang berani, ada yang takut dengan katak. Sobat Hebat yang takut katak mungkin merasa jijik atau dahulu pernah mengalami kejadian menakutkan yang berhubungan dengan katak. Setiap orang memiliki tingkat keberanian berbeda. Mari kita hargai perbedaan keberanian itu. Tahukah Sobat Hebat, sekali bertelur katak bisa menghasilkan telur berjumlah ratusan sampai ribuan. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung jumlah telur yang sudah menetas yaitu kecebong. Kecebong biasa digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan. Ada 3 kolam berisi kecebong. Setiap kolam berisi 130 kecebong. Berapa jumlah kecebong seluruhnya? Cara menyelesaikannya, kita buat gambar
3 kolam berisi kecebong. Masing-masing kolam berisi 130 kecebong. Yang ditanyakan jumlah seluruh kecebong. Kalimat matematikanya ada 3 kolam berisi 130 kecebong, yaitu 3 kali 130 sama dengan 130 kali 3. Ada 3 cara menyelesaikannya. Yang pertama dengan penjumlahan berulang. 3 kali 130 sama dengan 130 ditambah 130 ditambah 130, hasilnya 390. Cara yang kedua perkalian bersusun. 130 dikali 3 hasilnya 390. Cara yang ketiga 130 diuraikan berdasarkan nilai tempat dan nilai angka dikali 3. 130 diuraikan menjadi 100 dikali 3 sama dengan 300, 30 dikali 3 sama dengan 90, 0 dikali 3 sama dengan 0. Hasil perkalian tadi dijumlahkan, hasilnya 390. Ketiga cara perkalian menghasilkan jumlah kecebong yang sama. Jadi jumlah kecebong seluruhnya 390. Kita sudah sampai di penghujung materi pelajaran. Kesimpulan materi kali ini adalah yang pertama, katak tumbuh dari telur, kemudian telur tumbuh menjadi kecebong atau berudu, kecebong atau berudu tumbuh menjadi katak muda berekor, katak muda berekor tumbuh menjadi katak dewasa. Yang kedua, manfaat katak bagi manusia sebagai makanan, katak sebagai tanda adanya pencemaran tanah dan air, katak juga menjadi umpan saat memancing ikan. Yang ketiga, dalam perkalian berlaku sifat pertukaran. Perkalian dapat dikerjakan dengan perkalian bersusun maupun penjumlahan berulang. Nah, sampai di sini belajar bersama Kak Fitri dari buku catatanku SD. Terima kasih atas perhatian Sobat Hebat. Sampai jumpa di video berikutnya.